silakan. Kita buka pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kita bertanya ketika kita diberikan pencerahan dari Ustaz kita tadi, tentu menjadi kerisauan kita, dan ini juga berbagi pengalaman. Setahun yang lewat saya diminta untuk menghadiri acara pesta perkawinan, tepatnya di Pulau Padang, depan Pulau Padang, Kampung Balak. Jadi saya sampai parkir mobil di Semerawa, nyebrang pakai pompong, ngeri juga kawan, karena laut itu pakai pompong. Banyak yang berzikir karena laut itu luar biasa ombak. Sampai saya maghrib, sholat maghrib, begitu sholat isya dah mulai bunyi musik kampung, pakai speaker. Lalu saya bawa rumah, kita tidur masjid lah. Kata jemaah situ, ini baru malam pertama Ustaz, bawa speaker. Kalau nak memasak harus satu malam tutup pakai speaker. Malam besok semua lah Ustaz, luar biasa. Kampung itu Bapak Ibu sekalian, saya foto-foto Anda 10 menit selesai, foto-foto selesai 10 menit. Malam Ahad itu Pak Ustaz Nahar, ya. apa yang Ustaz tanyakan? Ustaz bukan berceramah sini, bertanya apa masalah. Silakan. Jadi yang tak kita tanyakan pada Ustaz kita ini menyangkut dengan persoalan zina. Karena memang musik itu tadi rupanya tengah malam itu mereka sewer-sewer, apa namanya, sewer-sewer. Sewer-sewer, nggak pakai celana pendek lah semuanya. Dan ini penyebab daripada yang perbuatan maksiat tadi dan ya yang sampai budak degil tadi. Yang menjadi kerisauan lagi kita lagi Bapak Ibu Ustaz, bagaimana ketika anak kita yang sudah berzina tadi dinikahkan, sekalipun dinikahkan dengan yang melakukannya. Lalu nanti andaikan orang tuanya tak tahu bahwa laki-laki itu adalah laki-laki, bukan suami yang sah, apakah dapat harta warisan, dan bagaimana nanti ketika dia mendapatkan anak, menikahkan pula gini anaknya? Ini menjadi persoalan yang klasik, dan bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih Ustaz Ayub, luar biasa pertanyaannya. Ini anak luar nikah ni tak? Baik, nanti dijawab oleh Ustaz Muhajir. Ada lagi? Mana? Silakan sini, depan. Maju ke depan supaya nampak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahmi dari Dunia Idol. Saya bersekolah di SMKN 2 Pekanbaru, dan berhubung ini saya adalah salah satu anggota Rohis bagian seksi dakwah. Jadi saya ingin bertanya mengenai teman saya di Rohis. Tadi Ustaz sudah menceritakan tentang perzinahan. Jadi ada teman saya ini, dia ini melakukan pacaran. Nah, jadi kami sempat sudah menegur beliau, dan pembimbing kami juga sudah Ustaz. Beliau sudah dibacakan ayat-ayat untuk menjauhi zina, tetapi beliau tetap masih melakukan perzinahan atau pacaran itu Ustaz. Jadi boleh sarannya mungkin agar bisa saya sampaikan agar beliau bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pertama 3 orang ya. Siapa tu? Anak muda lagi. Silakan. Anak muda lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul-betul makan kuih je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang perihal zina, itu mungkin hukum kita lama, ya Ustaz, karena hukum pacaran itu tak dilarang, bahkan dibenarkan. Pertama, yang ingin saya tanyakan di sini perihal nikah di bawah umur. Kemarin ada anak umur 16 tahun mau menikah Ustaz. Dia kelas 1 SMP karena berzina juga, tapi tak sempat hamil, tapi mau dinikah kepada orang tuanya. Tapi setelah sosialisasi
dia ada beberapa pasal disampaikan oleh KUA. Yang pertama pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi ruang untuk anak ini menikah tak bisa. Jadi Ustaz tadi menyampaikan, cari anak laki-laki tersebut dinikahkan ketika umur SMP tersebut. Saya rasa tak bisa juga dinikahkan, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kritis betul pertanyaan mahasiswa kita ya. Ini kenyataan dengan kondisi yuridis formal. Ini Ustaz Muhajir. Ini silakanlah Ustaz Muhajir. Ini menyangkut zina berzina, Pak. Silakanlah Pak Ustaz menjawab pertanyaan 3 tadi. Silakan. Terima kasih. Memang inilah yang terjadi hari ini, Pak ya. Sebuah kekhawatiran kita sebagai orang tua. Tak guna kita pergi umroh tiap bulan loh. Kalau anak cucu kita tak selesai hidup dia. Ya kan? Tak guna kita pergi haji, ya kan, sampai 3-4 kali. Kalau seandainya anak cucu kita tak selesai juga kita memberikan pemahaman agama sama mereka. Kita kan tidak tahu nih Pak, ya kan, jaminan surga kita belum ada. Ya, sebelum sampai ke situ begini, ada sebuah kisah dulu Nabi Musa, ya, Bu, tengok dulu. Nabi Musa dia punya kawan, ya, Nabi Musa dia punya kawan, namanya Udin. Ada Udin ini? Namanya Udin, ya. Udin ini sahabat dekat Nabi Musa. Dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 500 tahun. Ya. 300 tahun dia gunakan untuk ibadah 350 tahun. Karena pede si Udin tadi ini. Ya. Dia tanya sahabat Nabi Musa. Ya. Dengan 350 tahun dia ibadah tonggak-tongget. Ya, tahu tonggak-tongget? Nah, ini bahasa kampung kita aja kita bercakap nih. Ya, bahasa Inggris semua emang. Tentu dia yakin nih, dengan 350 tahun dia ibadah kepada Allah. Dia tanya sama Nabi Musa, dia bilang begini, bro, pakai bro aja dan manggil Nabi Musa. Ya, memang kurang haju si Udin tuh. Coba engkau tanya sama Allah tuh, ya, kira-kira kalau aku mati besok di mana tempat aku nih? Ya, karena dia yakin 350 tahun dia ibadah kepada Allah tadi, 350 tahun. Coba engkau tanya sama Allah, kira-kira kalau aku mati besok di mana aku ditempatkan sama Allah? Dalam surganya kah atau dalam nerakanya kah? Kata Nabi Musa bilang, jangan Din, jangan Din, sama CP Ramli kan. Ya kan, kata Sudin, nggak apa-apa, cakap aja, cakap. Ya, cakap. Ya. Kata Peramli, engkau tak suruh cakap, engkau suruh action. Dia kan, bukan cakap tapi suruh action. Macam mana aku nak cakap? Nah, ya Ustaz Fauzi ya tak? Ini Ustaz Fauzi kawan saya, sama-sama jadi petugas haji dulu. Ya kan, Ustaz Fauzi. Nggak apa-apa, tanya aja lah sama Allah. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, ya, tentang nasib si Udin tadi sahabatnya, kalau mati besok di mana tempatnya? Dalam surganya kah atau dalam nerakanya? Alhasil apa kata Allah, sampaikan sama si Udin di kau tuh, dia mati besok tempatnya dalam neraka jahanam. Temenung si Udin tuh, ya, temenung Udin. Begitu dibilang sama Nabi Musa, Din, kata Allah tempat engkau di dalam neraka, tak bercakap langsung. Kata Nabi Musa, aku kan dah cakap, Din. Ya, kau paksa aku juga. Padan bukan di kau, ya kan? Dalam neraka. Akhirnya temenung si Udin. Ya, dalam temenung diam, dia meneteskan air mata. Dalam meneteskan air mata, kemudian dia tersenyum sendiri. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, ya, yang engkau temenung dekat sudut tu ngapo? Ya, yang kemudian tertawa seorang tu ngapo? Apa kata si Udin tadi? Aku tak habis pikir, bro. Ya, 350 tahun aku ibadah sembah Allah, tapi aku diponis masuk dalam neraka.
Tak terbayang aku sama umat yang akan ditinggalkan nanti itu yang umurnya nggak sampai 500 tahun. Yang ibadahnya nggak sampai 300 tahun, yang ibadahnya nggak sampai 200 tahun, yang ibadahnya nggak sampai 100 tahun. Malah ada yang baru 20, 25, 30, 40, 60, 70 sudah mati duluan. Ya kalau kita nengok Nabi kan inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 dengan 70. Nabi umur berapa? 63. Berarti kalau hari ini ada bapak-bapak saya umurnya sudah 62 tahun lebih 2 bulan, siap-siap lah tuh. Saya 10 tahun beda. Dah. Banyak bonus beliau nih kan. Udah banyak lebih tuh. Ya, mudah-mudahan beliau sehat terlalu. Ya kan, bisa membimbing kita, memberikan pengajaran kepada kita. Ini dia. Bagaimana itu? Ya, dengan umat yang ditinggalkan nanti yang umurnya nggak sampai 500 tahun, yang ibadahnya juga nggak sampai ratusan tahun. Ya. Terus yang bikin di kota Menung Lamo tuh, aku sedang berpikir, andai kata, oke lah aku nisu, ya diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Aku membayangkan, andai kata badan aku menjadi besar, cukup aku seoranglah yang dalam neraka jahanam tadi itu. Ya, tak ada lagi dalam neraka itu orang Bengkalis, tak ada lagi di situ orang Bengkalis, tak ada lagi orang Semokot, tak ada lagi orang Mengkopot, ada Teluk Belitung, ada Meranti Bunting, hilang semua sudah. Ya kan, ini Meranti Bunting ini entah siapa yang tanggung jawab nih. Sampai sekarang tak selesai. Ini Pak Pauji punya pelaku nih. Ya. Iya kampung dia, saya tanya sama kepala desa siapa ibu pelaku nih, entahlah Ustaz. Sampai sekarang tak beranak juga dia tuh kan. Kayu Meranti dah hilang lah. Hilang kayu Meranti dia kan. Coba, ya kan, tak ada lagi tuh. Ya, orang Semokot, orang Mengkopot tak ada lagi, orang Mengkira udah tak ada lagi dah. Ya kan, orang Alai dah tak ada lagi, habis semuanya. Orang Sungai Cina udah tak ada lagi. Semuanya cukup aku seorang yang masuk dalam neraka, kata si Udin tadi. Tak sampai 5 menit apa kata Nabi Musa bilang, Den, Allah barusan titip salam sama aku, dia WA. Ya, bilang sama Udin tempatnya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin bingung si Udin. Ya, kata Udin, ada yang salah nggak dengan surat keputusan? Ya, tadi baru aja dibilang dia masuk neraka jahanam, belum sampai 5 menit sudah berubah masuk ke dalam surga. Ini yang dikatakan la yadkhulu ahadam minkum amalahul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana walakin birahmatillah. Yang menjadikan penyebab kita bisa masuk surga bukan amal yang kita buat. Ya. Bukan karena amal. Yang menyebabkan kita itu selamat dari siksaan api neraka juga bukan karena amal. Wala ana, kata Nabi, bukan juga aku, kata Nabi. Tapi yang menyebabkan sampean ini semua kita besok masuk ke dalam surga, walakin birahmatillahi ta'ala. Semuanya semata-mata karena rahmat Allah. Bisa jadi gara-gara yang sepele itulah. Ya kan? Gara-gara yang sepele. Ya kan? Yang menjadikan sebab bukan haji kita, bukan puasa kita, bukan ini, bukan. Ternyata gara-gara ibu menghidangkan kopi untuk laki ibu ke rumah, itu pula yang Tuhan berkenan, ibu bisa masuk surga. Iya. Makanya kalau laki minta buatkan teh jangan bersungut. Nah, ini kadang bersungut yang lebih pula. Jangan. Ya kan? Iya. Bisa jadi gara-gara ibu mandi lupa bawa anduk. Ya kan, kemudian ibu minta tolong, bang, aku lupa bawa anduk bang, tolong ambilkan anduk. Bisa jadi gara-gara laki ibu ngambilkan anduk untuk ibu mandi, itulah yang menjadikan penyebab suami ibu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ada laki ibu yang model kayak gitu? Agam. Ada dah. Paling bersungut ya, udah tahu nak mandi tanda dia bawa anduk katanya kan, menyemak kata. Menyusahkan ya. Menyusahkan aja kata dia kan. Ini Pak, ya ini kan amalan-amalan yang sepele nih. Ya kadang kita ngaji ini jauh ngalor ngidur sampai keluar anak bahasa bukan main ilmiah. Tapi yang betul-betul terjadi di kampung kita hari ini tak tertengok dulu. Ya kan, tak tertengok. Anak kita pergaulannya tak selesai. Sayang kita sama anak boleh, saking sayang kita belikan handphone yang paling mahal semua tuh. Ini bahaya nih. Ya, gara-gara benda seketul nih, seketul, tau seketul? Nah, itulah kalau ngaji sama orang satu kampung. Ya kan? Ya, awan tapi cakap sebelah sana tak paham Pak. Ini bahasa kita ya, seketul ya. Ya kan? Ya, bisa binasa masa depan anak kita nih.
Ya, dari sini semuanya bisa ditengok. Makanya kalau ibu tengok suami ibu duduk di pojok senyum seorang, jangan percaya. Oh, apa lagi main TikTok. Ya, hati-hati. Ya kan, karena macam-macam model hari ini dunia semuanya berada dalam genggaman. Tak pandai kita memberikan pemahaman, tak pandai kita memberikan pendidikan agama, oh bisa kebablasan masa depan anak kita, Bapak tadi. Ya, apa kaitannya cerita tadi? Ya kan, dengan apa yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita tadi. Iya, itu yang dibilang tadi. Jangan bangga kita dengan haji kita yang sekian kali. Ya kan, jangan bangga kita dengan umroh kita yang sekian kali. Ternyata ada tanggung jawab yang lebih besar kita untuk menyelamatkan anak, cucu, dan keturunan kita. Ya. Nah, yang kisah saya awal tanya ceritakan itu dari kampung kita, Bapak dan Ibu. Ya, bukan dari kabupaten lain, dari kampung kita. Ya kan? Tak bayar sejak mana tuh. Ini kan miris kita. Ya, sangat miris sekali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan, banyak perkawinan yang terjadi gara-gara karena sudah hamil duluan. Bolehkah orang yang hamil itu dinikahkan? Boleh. Ya kan? Sepanjang dia belum pernah nikah. Yang tak boleh itu kalau yang hamil sudah punya laki. Nah, ini tolong dipahami nih. Dia bercewek deh. Ya, dia bercewek. Ya, gara-gara sering pulang kemalaman, pintu kena kunci emak bapak dia duduk di belakang dekat semak belukau tu. Bersilat lah budak tu. Terkijak-kijak jadi. Ya kan? Jadi, ambillah budak tadi itu. Ya kan? Kalau dia nikah boleh Ustaz? Boleh. Karena di dalam ketentuan peraturan pernikahan dianggap budak ini tetap belum pernah menikah. Statusnya masih dengan gadis dan bujang. Makanya ibu tengok KTP suami ibu hari ini, ya kan, statusnya sebanyak sudah anak 4 cucu 5, status masih berjaga ada, ya kan, tengok betul-betul. Ya, itu nggak apa-apa, ya Bu ya, ya Pak, nggak apa-apa tuh kalau memang seperti itu. Ya, dia dianggap dia belum nikah. Ketika dicatatkan dalam pernikahan, statusnya masih gadis. Soal perutnya kembang itu lain cerita. Itu ada babnya lagi nanti, ada pembahasannya. Makanya saya bilang tadi sama kepala desa, cepat carikan budak jantan tuh, kawinkan. Ya kan? Sekarang masalahnya umurnya belum sampai, Ustadz. Bagaimana? Ngadu ke kantor pengadilan agama, isbat penetapan nanti untuk izin menikah. Nggak boleh budak ini dibiarkan kembang terus perut. Jangan sampai dia keluar budak tuh tak jelas bapak moyang dia. Nah gitu. Ya, larinya ke kantor pengadilan agama. Ya, disidangkan di situ, minta izin dari pengadilan untuk dinikahkan karena asbab sebab ini, maka bisa itu dinikahkan. Ya kan? Jadi yang tak boleh itu Ustadz kalau dia sudah hamil, ya kan, tapi karena sudah sebab adanya sebab pernikahan. Tapi kalau dia bercewek, bujang, kemudian hamil, boleh dia nikah. Ya kan? Lalu kalau dia dinikahkan, bagaimana status anaknya? Nah, di sini baru hukum itu bermain. Waladul zina la yarisu wala yurasu. Ya, anak yang lahir akibat perbuatan zina tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya kan? Bukan cuma sampai di situ aja, ada lagi. Ya, dan biasanya ini berdasarkan survei, anak yang lahir akibat perbuatan zina 90% yang lahir anaknya perempuan. Coba tengok. Tengok aja lah. Kita yang punya tetangga, ya, pasti 90% kalau memang itu gara-gara benda Allah tuh, ya, gara-gara benda Allah tuh, pasti anaknya perempuan, Pak. 90%. Ya. Kenapa itu dibuat 90% kok perempuan? Allah ingin sadarkan mak bapak dia. Ya, ketika anak itu lahir perempuan ada tanggung jawab di situ. Besok kalau anaknya lahir perempuan, bapaknya nggak boleh jadi wali ketika menikahkan anak dia. Ya, iya. Nikahnya harus wali hakim. Walaupun bapaknya namanya Abdul Hakim, tak boleh jadi wali. Nah, wali hakim itu cuma ada satu di kecamatan, kepala kantor urusan agama penghulu. Ya.
Aku nikahkan dikau angkah tuka wa zawwatuka bima amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan dikau dengan Fulanah binti Fulan yang walinya aku hakim syar'i dengan mas kawinnya seekor lembu ngutang. Nah, itu ya, nikahnya wali hakim. Bapaknya nggak boleh jadi wali walaupun bapaknya namanya Abdul Hakim. Nah, ketika bapaknya punya wudhu berjabatan tangan dengan anaknya, batal nggak? Batal. Ini yang bahayanya, kita menganggap itu sesuatu yang lumrah. Akhirnya banyak ibadah kita yang tak selesai. Sembayang juga lah bapak dia, nak sembayang Jumat bapak dia, anak pulang sekolah tentu bersalam, tak mungkin awak tak kasih. Gara-gara tak pernah duduk di pengajian, sama aja bapak dengan anak 2 kali 5. Ya kan, bersalam lah budak tu. Pulang di kau nak, iya pak, pergilah sembahyang Jumat. Allahu Akbar, bapaknya sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Embel-embelnya panjang. Ada lagi kejadian ini di kampung kita juga. Kita bicara kampung yang 10% itu anaknya laki-laki. Ya, yang laki-laki. Bagaimana dengan yang laki-laki tadi nih? Ya, makanya anak yang lahir akibat perzinahan itu nasabnya kepada siapa? Wala yantasibu li ummihi wala yantasibu li abihi walakin yantasibu li ummihi. Dia cuma dinasabkan kepada ibunya. Makanya di dalam syariat agama kita ada namanya Isa binti Maryam. Boleh kalau memang gara-gara hal yang seperti itu. Tidak tahu nih bapaknya, maka nasabnya kepada siapa? Kepada ibunya. Gitu kan, jelas. Nah, kalau dia anak laki-laki bagaimana? Batal nggak dengan emaknya? Tidak, itu bedanya. Anaknya yang laki nggak pernah batal dengan emaknya sampai kapanpun. Yang namanya anak akan menjadi anak buat seorang ibu. Apapun yang terjadi, dia nggak pernah batal. Ya, ketika dia punya, nah ini lagi, ya kan, akibat pernikahan tadi anaknya laki-laki, kemudian dia punya adik perempuan. Ya, adiknya perempuan, adik beradik 2 orang, bapaknya mati. Harusnya ketika adik perempuan mau nikah, siapa yang jadi wali? Abangnya. Dalam kondisi seperti ini abangnya nggak boleh jadi wali. Ya, kenapa? Karena abangnya lahir gara-gara terjadi kecelakaan yang seperti itu. Jadi pikir ini panjang urutannya. Ya, jangan kita menganggap sepele, orang kampung cuma 2 bulan ya bising. Betul. Tapi ibadah kita sungsang sungkala. Tahu sungsang sungkala? Tak senonoh arah, tak selesai semuanya. Makin jadi kacau. Jadi warisan dia tak dapat, warisannya itu dapatnya kepada siapa? Cuma jatuh kepada sebelah emaknya saja. Kalau besok anaknya jadi anggota dewan, bapaknya nggak berhak dapat warisan dari anaknya. Warisan cuma jatuh kepada sebelah emaknya saja. Iya, are you understand? Mantap Ustaz ya. Luar biasa. Hati-hati ya. Jangan ada nyimpan anak luar nikah pula kan. Bahaya nanti tidak. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Ada Ustaz, yang perempuan lagi. Tapi setara gender ini, silakan. Ini yang begini-gini ibu-ibu suka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Salma dari Meranti, tepatnya Gangguragan. Mengenai apa yang dibahaskan oleh Ustaz tadi, misalnya kan jadi belum? Tidak. Apa yang dibahas Ustaz tadi mengenai pernikahan anak di luar nikah. Saya teringat cerita teman saya. Ini kejadiannya di mata saya. Saya tak pernah cerita dengan siapapun, karena ini rahasia. Baru ini lah menjaga. Baru ini menjaga. Itu berlaku sudah lama juga ya Bu ya. Dan saya pernah jatuh ada 18 tahun, saya tertanyakan begini Pak Ustaz. Kadang-kadang masalah anak ini bukan anak saja yang salah. Jangan kita menyalahkan sebelah pihak anak saja yang salah. Sedikit anak salah, sedikit anak salah. Ya Ustaz. Ya. Ya, Pak Wan. Begini, ini cerita saya, dengar dulu. Pak Wan dia kalau ceritakan sekarang saya cerita dulu. Silakan Ustaz. Terus.
Apa ya? Terus. Wah, silakan. Ini calon dewan nih. Belum berdiri. Itu sih. Dewan kan itu kan. Ya. Gini Pak Ustaz, saya punya kawan. Punya kawan ini punya anak. Kawan saya ini punya anak perempuan. Kemudian anaknya selama pacaran. Orang laki ini datang minang ke rumah orang perempuan tadi, kawan saya tadi. Nah selesai acara kehilangan segala macamnya, tempo 1 tahun. Kena cowok ini honor gaji 1 juta sebulan, masih makan emak lagi. Tak ada itu belanja 50 juta setepuk. Mana nak cari duit? Nah udah apa? SK tak laku, honor. Bisa buka salon tu. Coba jawab semuanya ini Bu. Ini yang laki-laki ni mau Minang nih. Minang, dah selesai semua dah masalah ni. Kami dah terima dah hantar dah satu ini dah. Sudah. Kan tempoh setahun kena tak duit. Duit tak ada, honor 1 juta sebulan kan ada kan? Ya. Honor dia nak 50 juta juga banyak tadi. Untung kita tadi. Wah, iya. Iya. Tanya kan, ini anak lelaki semua nih yang belajar nih. Mahasiswa. Tak duit. Nak berbini duit tak ada. Mengebu-gebu nak bini duit tak ada. Untung kita bertahan. Bertahan, anak saya harus 50 juta kena dia pegawai bank. Wah, acaranya harus wow gitu. Kok tak boleh warga tunggal kan harus tak boleh nyadi lah. Jadi kata Ustaz dia saya suruh berceramah. Itu basuh Pak Ustaz semua manusia ni. Ya, acara sampai 3 hari malam. Jadi dia mau tanyakan apa? Yang itu saya tanya kepada Ustaz. Ya. Dia anak ni cewek lah, udah cewek tunang. Bawa sana, bawa kemari macam ponco belangkas. Bawa tahu kan? Mana-mana, mak siang semayang, pergi malam ke masjid, siang masjid, malam masjid, siang masjid. Anak berdua rumahan tak mau tahu. Suatu saat, anak kita anak, mak kita anak. Kata anak, mak saya udah hamil. Apa putus jantung tu ni? Yalah, rumah tangga. Tunang dah ni. Udah menyakap apa lagi dah hamil. Berpacaran dah biasa nak ya. Ini dah tunang hamil. Jadi, mak tu kalau kawal lah. Kalau kawal, udah jantan tawar kita kan. Kalau dekat tamu tahan. Ya. Kalau begini tak tahan, tak tahan. Sudah. Ya, itu apa lagi? Kita lah. Ketemu saya kan? Ya. Macam mana Salma gini cerita kan semua kan. Ibu harus segerakan. Nikahkan. Seapa adanya. Jangan ibu buka lagi ni rahsia ibu. Sebetulnya ibu tak boleh menceritakan saya, tak boleh. Ini itu rahsia ibu pribadi. Anak itu yang tahu rahsia ini. Kita rahsia ini harus tutup aib keluarga. Jadi dah itu dah selesai semuanya. Pergilah ke Kamaru kemana-mana cari duit sana sini. Acaranya dilangsung lah. Dan langsung perkawinan ini, anak pun tak lama dari itu lahirlah anak yang bernikah tadi. Ini saya bertanya sekarang ni, kata Ustaz tadi, ya, yang sekarang ni yang kita menyalahkan anaknya orang tua salah. Di manakah kesalahan itu? Pokoknya. Ya. Sekarang kita bercakap masalah ni. Ya. Di manakah letaknya persoalan ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya satu cuma, tapi preambelnya panjang. Oke. Ini dia berlatih pidato nih. Dia berlatih pidato ya. Silakan Ustaz. Ini masalah ini tanggung jawab orang tua kan? Yang dikatakan tadi orang tuanya terlalu materialistis lah enaknya. Silakan. Terima kasih. Ya ini kita bicara keluarga namanya nih kan. Nah, ya.
Saya nggak tahu apakah ini dibilang ngaji, entah apa namanya, tak tahu lah boy kan. Konsultasi keluarga. Yang penting silaturahim, kita kumpul nih keluarga besar. Terkadang hal-hal yang seperti ini kan banyak dianggap tabu. Maaf aja lah saya bilang. Ya kan? Kadang ibu-ibu ini pun kadang banyak juga. Sebetulnya banyak yang dia simpen buat orang laki-laki, Pak Wan. Banyak. Ya kan? Nih, sebelum saya jawab ibu nih, Ustadz, apa? Kami ini kan orang perempuan. Yo, yang bilang ibu jantan siapa? Saya bilang kan. Ya orang perempuan ini kan suruh melayan laki. Biasanya kan kami ini mennya seminggu nih. Dia bilang begitu kan? Ini pertanyaan nih. Saya bilang, ya menstruasi kami seminggu. Jadi laki kami mau dinas lah keluar kota. Kan besok nak berangkat. Gitu kan? Nak berangkat. Barang ini belum kering lah, belum selesai lagi nih. Ya, baru jalan 4 hari. Silakan. Ya. Mana? Ya karena kita bicara fikih nih, Pak. Ya, sebab kalau salah-salah kacau kita nanti nih. Ya kan? Jadi sebelum laki ini mau berangkat dinas, ya. Tentu laki ini minta bekal. Ya, laki ini minta bekal. Awak takutlah sampai di jalan teneneng teleleng pulang kepala dia. Gara-gara benda alat tak selesai tadi itu. Ya kan? Padahal awak belum mandi hadas besar nih, belum selesai nih. Ya kan? Akhirnya awak layan juga, awak takut awak ini dosa, Ustaz. Terus, tapi laki saya pakai kaos kaki, kata dia. Pakai kaos kaki. Nah, gitu kan. Ini bukan porno, Bapak dan Ibu. Saya bilang ibu yang bertanya hebat. Ketika sebagian banyak kaum perempuan tak mau bertanya seperti ini karena menahan malu tadi. Tapi sesungguhnya kita salah. Saya bilang, bagaimana tuh Ustadz, boleh tidak? Jawaban saya simpel. Ketika ibu dalam kondisi seperti itu, ibu biasa menstruasinya kan 7 hari. Ya kan, biasanya 7 hari, baru hari keempat udah kering, laki mau berangkat dinas dilayan juga, tapi pakai kaos kaki. Saya bilang jangankan pakai kaos kaki, pakai sepatu bot pun tak boleh. Gitu. Iya, nggak boleh. Jangan main tabrak saja. Ketika barang ini lagi lampu merah, itu kan forbidden tuh. Jangan pakai main londo aja. Iya kan, makanya di sini orang perempuan, ini kan udah belaki semua nih kan. Ada yang lebih lagi. Ada jandul kan ini. Iya kan? Makanya orang perempuan itu harus cerdas. Ya, harus cerdas. Orang laki itu yang penting selesai barang tuh, udah habis lah tuh kisah. Nah, begitu. Ya kan, daripada harus menabrak ketentuan syariat. Nah, yang ibu tanya tadi, akhirnya siapa yang disalahkan ini? Kan gitu. Memang kita selama ini, ya kan, ketika kita hal itu sudah terjadi, siapa yang harus kita salahkan? Nggak bisa kita menyalahkan anak dulu. Anak tergantung emak bapak dia. Betul lah? Iya. Cuma kadang ada orang bertanya juga, Ustadz, kenapa lah kadang yang begitu-gitu kok cepat betul hamil, katanya kan? Kadang ada kawan tuh sampai 2-3 tahun, 15 tahun haram tak beranak-beranak. Saya bilang memang betul, kalau barang yang halal ini tak mudah untuk dapat, Pak. Ya kan? Kalau yang halal itu tak mudah untuk dapat. Anak itu kan halal tuh rezeki. Tapi kalau yang haram kena koet sedikit, koet apa? Koet. Kena cepis sedikit, jadilah enggak lah. Iya jadi. Ya kan? Itu ya saya bilang ada kesemak bluko jadi. Ya, iya. Tapi kalau yang halal itu, yo Allah, bukan main payah nak dapat. 17 tahun. Ya, 17 tahun macam-macam gaya dibuat tuh. Maju mundur kiri kanan samping belakang. Ya, sampai ganap di tempat tidur tuh. Nah, iya, sampai kawan tempat tidur. Agam tak beranak-beranak juga. Kenapa? Untuk mendapatkan yang halal itu memang perlu sebuah kesabaran. Nah, ketika ditanyakan siapa yang harus dipersalahkan, yang salah tentu kita semua. Berawal dari kita. Karena banyak ini hubungannya dari pemakan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Betul nggak? Ya kan? Dari cara pendidikan kita. Ya kan? Yang ketiga, kadang kita orang tua ini urusan nikah kawin, tolong. Datang menantu, kadang pertanyaan kita udah salah. Di kau kerja kat mana? Berapa gaji kau sebulan? Itu duluan yang ditanya. Tak pernah tanya, di kau sembahyang tak? Tak ada pertanyaan itu loh. Ya, memang bapak dia celaka duluan lah. Kan? Iya, mak bapak dia duluan dibikin pasal tuh, makanya anak jadi seperti itu. Karena terkejar, akhirnya anak nekat. Buatlah yang seperti itu. Kalau udah susah kan akhirnya susah semua. Artinya gini, yang sudahlah. Ini kan kita bicara yang ke depan nanti.
Ya, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kita akan fitnah, bala petaka bencana yang dibuat oleh segelintir orang menanggung akibat orang satu kampung. Introspeksi kita bersama, makanya dibilang tadi jangan bangga dengan haji kita, jangan bangga dengan umroh kita, jangan bangga dengan infak sedekah kita. Kalau pendidikan agama anak-anak kita nomor 2 kan. Balik kita ke basic kita. Kalau dulu orang tua kita maghrib itu TV mati semua, ngaji semua, itu meranti begitu dulu tuh. Ya, sekarang udah nggak ada lagi yang seperti itu. Ya, kadang orang lagi khutbah Jumat aja nggak ada Pak yang jamaah itu dengerin khotib khutbah, yang dia tengok handphonenya masing-masing. Ini yang terjadi hari ini. Ya Pak ya, ini yang dapat saya sampaikan Ibu. Ya, introspeksi kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhajir, luar biasa ya. Baik pertanyaannya maupun jawabannya ya, yang sudah lengkap semua sekali masalahnya. Ini menyangkut masalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita ke depan mendidik anak cucu kita, masyarakat kita menjadi orang yang berakhlak, yang taat menjalankan perintah agama. Tujuannya apa? Untuk keselamatan kita hidup di Demikianlah cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian kita pada hari ini disampaikan Ustaz Muhajir. Mudah-mudahan kita di lain waktu kita akan sambung lagi. Amin. Oleh karena itu jangan lupa ini like, share, comment, and subscribe to One Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.